orang ketika tidak tahu kasta, nanti Kusumar punya istilah yang khusus terhadap istilah kasta, yaitu orbit diri. Orbit dirinya. Yang menarik, saya dikasih rujukan ayat Qur'annya itu. Yang saya ingat itu, saya lupa di surat berapa, nanti bisa dicek ya. Kulun ya'malu ala syaklati. Pohon mangga, harusnya dia menjadi mangga. Jangan berharap dia menjadi pohon durian. Kalau kamu memang seorang entrepreneur, jadilah entrepreneur yang baik. Kalau kamu seorang entrepreneur, jadilah brahmana, jadilah seorang guru. Jangan jadi usahawan yang mikirnya, katakanlah, sandang pangan papan itu. Oke, alhamdulillah sore hari ini kita bisa menikmati kuasa yang cerah di musim penghujan, dan kebetulan kita dapat lokasi yang bisa mewakili nama channel kita, Menyemesla bersama Mbah Kliwonullah. Kita mau berbincang-bincang tentang laras jagat tadi ya. Ya, beratnya tadi kita mau bahas tentang laras jagat. Apa sih sebetulnya masuk dari laras jagat? Atau mungkin dimulai dari menceritakan sejarah. Oke, Mas Haji. Laras Jagat itu sebuah nama pesantren. Nama lengkapnya itu Jaringan Pesantren Laras Jagat. Dan pesantren namanya jaringan ini bersejarah. Ada banyak pesantren dari Papua sampai Sumatera loh. Tapi yang banyak memang ada di Kabupaten Pati. Ini namanya pesantren ini aktivitasnya adalah keilmuan, ngaji, kajian. Oh, jadi sebetulnya ranknya itu sampai Indonesia Raya, sampai Indonesia ya. Tapi yang terbanyak memang di Kota Pati, tempatnya di desa-desa. Jadi jangan dibayangkan dari pesantren Laras Jagat ini ya punya pondok pesantren ada bangunannya. Tidak ada bangunannya, tapi aktivitas mengaji kajian ada yang berbentuk halakoh atau lingkaran kajian di beberapa desa. Ya, jadi sebuah pesantren itu nggak harus ada bangunannya. Kalau ada kolonial berarti pondok pesantren. Ini kan jaringan pesantren Laras Jagat mana? Iya, dan awalnya gimana kebentuknya laras jagat ini, awalnya gimana? Ya, ini yang memandegani ya, memprakarsai atau yang inisiasi itu adalah Kusumar, apa nama lengkapnya Abdullah Kumar Payumi, orang Kajen, Pati, Jawa Tengah. Ya, embrionya sudah lama, cuman seingat saya yang bersinggungan saya dengan saya langsung itu ketika tahun 2014-an kira-kira. Aku udah lama duluan dari rumahnya, belum manis waktu itu. Oh, gagasannya udah lama ya, itu ada Mas. Tapi ketika saya ngobrol tuh belum ada jaringan besar. Tapi aktivitas ngajinya sudah ada. Ya, belum dikasih nama. Saya ngobrol-ngobrol bercerita tentang buku bacaan kayak. Buku bacaan saya itu waktu itu saya baca buku karangannya Syekh Abdul Wahid Yahya, atau nama lahirnya Rene Guénon. Sebenarnya ini buku ini bahasa Perancis aslinya, cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu The Crisis of Modern World. Jadi ide buku itu terjadinya krisis di dunia modern. Satu, ketika manusia modern sudah menghilangkan ketuhanan. Yang kedua, manusia hidup tidak sesuai
kastanya. Kasta dalam pengertiannya diambil istilah kasta dari tradisi Sanatana Dharma atau India. Itu adalah semacam pembagian orang, kelompok orang. Ada kasta Brahmana, ada kasta Satriya, Waisya, dan Sudra. Seperti di agama Hindu. Ya, ini lebih ke bukan stratifikasi sosial, tapi lebih peran hidup dengan. Perannya dia apa? Oh, sebagai intelektual, sebagai guru, sebagai pembimbing. Nah, itu Brahmana atau Panggita. Kalau dia eksekutif, bisa raja, bisa prajurit, itu dia adalah Satriya. Atau dia seorang entrepreneur, pertama kalau bahasa sekarang ya. Atau dia seorang kudrajin, seorang sahawan. Itu makhluk kasta luas. Satu lagi kasta Sudra. Dia menjadi pelayan ketika kasta, jadi timnya. Tim yang mendukung 3 kasta di atasnya. Iya. Ya bukan si pemimpin sebenarnya. Dia melayan kumpul. Masing-masing ini sebenarnya punya karakter yang khas. Masing-masing ini punya aspirasi ruhaninya, aspirasi spiritual. Gitu. Lainnya, kaspa Canggala, Blecol, dan lainnya, katalah maling itu tidak punya kaspa. Tidak, dalam hidupnya dia tidak punya jangkauan untuk bagaimana hidup secara sempurna. Ingat dia dengan Tuhan, dia dengan masyarakat. Itu poin. Itu dan ikan, tapi kesesuaiannya ya. Mulia atau tidak mulia ya, semuanya mulia karena ada aspirasi dalamnya. Itu begini ya. Nah, judul buku itu memang mengandaikan orang ketika tidak tahu kasta. Nanti Kusumara punya istilah yang khusus terhadap istilah kasta, yaitu orbit diri. Orbit dirinya berdasarkan renungan dia, berdasarkan pengalaman hidupnya. Kusumar ini kan dalam tradisi keluarga adalah seorang kiai ya. Dia Gus, dia anaknya kiai, mbahnya kiai, dan desa Kajen sendiri adalah desa pesantren. Kapalan desa Brahmana, para pandita, para guru, para kiai. Semua sendiri dalam keluarga memang ya itu napot saat. Jadi bisa dikatakan orbit dirinya Kusumari. Ini adalah seorang kiai, seorang pandita. Nah, Brahmana, kasta Brahmana. Ketika orang tidak menempati orbit dirinya, akan kacau hidup. Misalnya, Kusumar waktu itu mendirikan lembaga pendidikan, terus mengalami kesulitan pembiayaan, akhirnya dia banting setir bisnis. Dengan harapan bisnisnya sukses, nanti pembiayaan lembaga pendidikan itu akan enak gitu. Artinya dia menjadi entrepreneur, katakanlah beralih dari kepanditaan, kedramaan ke pengusaha, gak ada besar, akalah gitu ya. Ternyata dia memang kacau ini, karena tidak sesuai hakatnya itu, tidak sesuai orbit dirinya. Orang Jawa bilang tidak sesuai bibitnya. Bibitnya itu semuanya. Bibit itu bisa dari genetika, bisa dari latar belakang pendidikan, dan situasi lingkungannya. Itu minuman apa ya? Gennya, bobot itu salah. Bobotnya berapa dia? Berapa? Tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat as. Debetnya saya yang beli ikut beli. Ya tidak sesuai kohort gitu debet, orbit kiri. Akhirnya ya bisnisnya ya kacau, kan tidak. Itu ahlinya lah nanti. Hidupnya akhirnya menjadi kacau. Itu diyakini oleh nah itu juga keyakinan saya mengalami hal yang serupa. Didukung oleh bacaan tadi itu, karena modern, jadi mengalami krisis dunia modern gara-gara orang lupa origin. Karena jenengan segini betulnya lama berkitah di Jakarta tidak? Ya, saya kan merantau di Jakarta itu 13 tahun. Sebelumnya di Jakarta, di Yogyakarta 4 tahun. 17 tahun saya merantau, terus saya balik ke kampung. Saya cek plakat itu ide saya. Saya ini santri Gus Bak. Hidupnya cuma 2 lah kira-kira. Ini ngaji dan mengajar. Sama dengan saya itu. Ya dia cerita banyak itu. Terkait pengalaman gitu. Saya juga bercerita karena pengalaman itu saya.
lah frekuensinya. Nah, sama ternyata satu ide memang kita harus menggelemi atau mau terhadap memang sudah tertanam dalam diri kita. Katalah kalau dalam film atau dalam ketoprak itu kita ini didapuk di casting jadi peran apa gitu. Nah, ya castingnya jadi guru kok kamu malah jadi pengusaha itu gak pas sesuai skenario ini berbagi ya gitu tidak saya pakai KNKC itu. Nah itu satu ide ada yang menarik, saya dikasih rujukan ayat Qurannya itu yang saya ingat itu, saya lupa di surat berapa ya, nanti bisa dicek ya. Kulun ya'malu ala syaklati. Isi katakanlah sebuah ajakan, sebuah berita, orang tuh harus berlaku, beramal, bertindak, beraction sesuai dengan syakal, sesuai dengan apa ya, kakaknya raga yang udah terlihat nih, ragangannya atau ya yang sudah ada itu Pirampi yang memang sikat dianugerahkan. iya, atau kakapnya lah orbitnya kata lagi ya enaknya ya sebenarnya orbitnya itu, orbitnya kamu itu Brahmana buru ya harus jadi buru ya, jangan delok-delok yang lain. Mungkin di ungkapan lain tuh ada burung itu akan terbang bersama jenisnya gitu. Ketika dia tidak terbang tidak sesuai jenisnya ya akan terjadi kekacauan itu. Ketika sebuah planet tidak mengelilingi orbitnya terjadi chaos itu. Jadi bisa dibayangkan pohon misal, pohon mangga harusnya dia menjadi mangga. Jangan berharap dia menjadi pohon durian. Kalau kamu memang seorang entrepreneur, jadilah entrepreneur yang baik. Kalau kamu seorang entrepreneur, jadilah brahmana, jadilah seorang guru. Jangan jadi usahawan yang mikirnya katakanlah sandang pangan papan itu. Itu fokus sikitnya itu. Jadi gimana berarti baiknya setiap orang melakukan samal sesuai dengan orbit dirinya mati. Terus itu disambungkan dengan sebuah ungkapan yang sangat populer. Plato juga ngomong begitu, dalam tradisi Islam juga ngomong begitu. Teksnya dalam bahasa Arab, bunyinya begini, man arofa nafsahu, bakot arofa robahu. Siapa saja yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Jadi ini sebuah ungkapan untuk mengenali jati diri sih. Jati dirinya siapa? Apakah dia seorang Brahmana atau dia seorang ksatria? Harus dikenali dulu. Kalau tidak kenali berarti dia krisis identitas. Nah, jadi akhirnya mengenali diri. Poinnya adalah kita suruh membaca diri kita. Siapa sih aku? Siapa aku ini kan pertanyaan abadi. Setiap orang, setiap zaman, di setiap ras pasti ada pertanyaan eksistensial. Karena pertanyaan eksistensial ketika belum menemukan jawaban, maka hidupnya akan apa itu? Kabur ranginan kalau bahasa tak tentu arah. Dia mau kemana arah hidupnya nggak jelas. kan mantep ada tikuni ora mantep dadi bakul ora. Biar ungkapan lain dalam tradisi Jawa ini disebut sangkan paraning dumati. Ini kan maknanya luas ya. Sangkanmu apa? Asalmu, asal perjalanan itu apa? Kami stafnya berperan sebagai seorang Brahma lah, seorang gurunya udah. Kamu akan sangkannya jadi guru. Para harus menjadi guru yang baik. Ya bibit juga jadi menjadi kuyatan. Nanti saya dong seorang sangkane guru malah para jadi entertain misalnya kan tadi apalah gitu. Iya. Nah dia kita. Idealnya orang bisa hidup, bisa cari makan dari orbit dirinya. Misalnya seorang guru, idealnya dia berkecukupan secara ekonomi dari aktivitasnya itu. Idealnya, walaupun struktur sosial dan faktor ilmu yang lain kadang itu memang
tidak berlaku seperti itu. Akhirnya terjadi kekacauan tidak. Makanya ada improvisasi. Bolehlah seorang dulu itu nyambi katakanlah ya jualan di pasar gitu, tidak menjadi hal yang tahu asal fokus hidupnya itu tak. Berarti Sebagai guru, jangan sampai terpakat.